Sejumlah anggota Komisi 2 DPR mewacanakan untuk memperberat syarat calon yang maju lewat jalur perseorangan pada pemilihan kepala daerah. Salah satu alasan dibalik wacana ini adalah untuk menyetarakan syarat yang dikenakan pada partai politik. Ketua Komisi 2 DPR, Rambe Kamaruzaman, mengatakan kalau jalur perseorangan diturunkan syaratnya, maka hal serupa harusnya juga diberikan kepada partai politik. Di DPR untuk ini disetarakan semua. Jadi makanya ada usul 15%, 10-15% untuk perseorangan dari DPT begitu, atau 15% sampai 20%. Jadi ini bukan soal mau mempermudah apa tidak, tetapi adalah dalam rangka penyetaraan. Kalau mau kita turunkan juga syarat partai politik, gitu. Jadi kalau mau disetarakan ya bukan diskriminasi bahwa perseorangan itu harus dipermudah begitu. Kalau konteksnya adalah soal, gitu ya, konteksnya soal agar calon itu banyak. DPR menyodorkan dua usulan untuk menambah syarat dukungan bagi calon perseorangan. Pertama, menambah syarat dukungan menjadi 10 hingga 15% dari jumlah DPT yang ada. Yang kedua, tambahan syarat dukungan berkisar antara 15 hingga 20% dari daftar pemilih tetap atau DPT. Saat ini Undang-Undang tentang Pilkada pasal 41 menyebutkan calon perseorangan harus memenuhi dukungan 6,5% hingga 10%. Belakangan pasal ini dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi yang meminta dasar syarat dukungan calon perseorangan pada pilkada mengacu pada daftar pemilih tetap dan bukan pada populasi secara keseluruhan. Pemerintah sudah memberi sinyal menolak untuk memperberat syarat dukungan bagi calon perseorangan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengingatkan agar revisi Undang-Undang tentang Pilkada jangan sampai menjegal calon perseorangan yang akan maju pada pemilihan kepala daerah mendatang. Bahwa Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 kemarin yang mengatur persoalan independen itu sudah cukup baik ya. Sehingga dengan demikian kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup, menghalang-halangi calon independen. Karena bagaimanapun demokrasi kita ini sudah terbukti dan mendapatkan pujian dunia internasional. Menurut rencana, dalam 1 atau 2 hari ini Presiden Joko Widodo akan mengirimkan amanat Presiden atau Ampres terkait revisi Undang-Undang Pilkada tanpa memuat usulan perubahan syarat pencalonan pada jalur perseorangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di tengah rencana revisi Undang-Undang Pilkada, sejumlah anggota DPR melontarkan wacana untuk memperberat syarat bagi calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah mendatang. Apa yang melatar belakangi keinginan ini? Betulkah parpol terancam pada kemunculan calon perseorangan, atau wacana ini terkait dengan kemunculan Basuki Cahayapurnama yang memilih maju lewat jalur perseorangan pada pilkada mendatang? Sore ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 Lukman Edy, lalu ada juga Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, serta Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Kita ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, wacana kemudian untuk memperberat syarat bagi calon independen ini datang dari mana Pak Lukman? Ya, saya ingin jelaskan yang pertama, revisi itu kan keniscayaan ya, karena memang kita harus meratifikasi 5 keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dimasukkan di dalam norma di dalam Undang-Undang Pilkada ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan angka syarat minimal dari 6,5 sampai 10% dari jumlah penduduk menjadi 6,5 sampai 10% dari DPT, itu menyebabkan berkurangnya jumlah KTP yang harus dikumpulkan oleh calon-calon independen. Artinya turun sekitar 40%, ya, karena kan DPT itu rata-rata sekitar 60% dari jumlah penduduk. Nah, kalau begitu kan faktanya hitungan-hitungan matematisnya tidak 6,5% lagi. Ya, kalau 6,5% kita 60%-nya sekitar hanya 4%, ya, dari DPT itu jumlah penduduk, ya. Nah, oleh sebab itu sangat jomplang sekali, yang satunya 4%, ya, sementara syarat minimal partai politik itu kan 15%, ya.
15% sampai dengan 20%. Ya, jadi kan antara 4% dengan 15% itu jauh sekali. Nah, oleh sebab itu undang-undang pilkada ini kan ada azasnya, ada azas keadilan, ada azas transparansi, ada azas efisiensi, ya. Sehingga kemudian teman-teman dari Komisi 2 itu kemudian berpikir demi agar terjaganya azas keadilan, ya, oleh sebab itu ini harus ada penyesuaian, harus ada rasionalisasi terhadap persentase syarat minimal. Penyesuaiannya ke angka mana nih? Ke angka 10-15 atau 15-20? Ya kalau mau benar-benar setara, ya bukan keadilan. Ya, keadilan itu kan belum tentu seimbang. Tetapi kalau mau setara, mau seimbang, itu di angka 15-20%, ya, dari DPT. Tapi kalau misalnya ada dorongan untuk kemudian berbeda situasi antara internal partai politik dengan independen, ya, artinya independen ini kan tidak sama dengan partai politik. Partai politik itu punya mesin, punya struktur sampai dengan bawah. Oleh sebab itu tidak bisa dikatakan harus setara antara calon partai politik dengan calon independen. Oleh sebab itu mungkin kita kasih kita turunkan, ya, bisa kita turunkan. Ke angka berapa? Tidak di tidak di 20-25. Kalau partai politik kan 20-25 sekarang. Ya, naik 5% sebelum undang-undang ini dirubah. Dulu 15-20. Kita naikkan 15% dalam rangka konsolidasi demokrasi karena ada keharusan untuk untuk efisien, untuk sederhana, ya. Dalam undang-undang pilkada ini karena ada dua substansi yang Pak Lukman, maaf saya potong dulu sebentar. Kalau kita lihat tadi dari angka 6,5 ke 10 saja calon dari independen saja sudah sedikit. Bagaimana kemudian jika nanti ini dinaikkan? Apakah kemudian nanti tidak akan mempengaruhi para calon pilihan yang nanti akan dipilih oleh masyarakat, calon pemimpin yang nanti akan dipilih oleh masyarakat? Ya, memang calon independen ini kan sebenarnya di banyak pilkada di gelombang pertama itu banyak yang mencalonkan sebagai calon independen. Tetapi karena banyak yang tidak lolos di KPU gara-gara calon-calon independen ini mengumpulkan KTP itu ya manipulatif, ya manipulatif. Kumpulkan di kantor lurah, kumpulkan di kantor samsat. Kita tahu itu semua, itu temuan-temuan itu, sehingga ketika diuji di lapangan, ya diverifikasi oleh KPU, banyak sekali yang bodong. Nah, oleh sebab itu kemudian hanya ada beberapa calon-calon independen saja yang kemudian lolos seleksi oleh KPU. Nah, saya kira konteksnya tidak di situ, Mbak. Ya, konteksnya tidak di situ. Konteksnya adalah bagaimana undang-undang ini kita buat memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon. Ya, calon independen bukan sosok yang lemah. Ya, kalau dia sosok yang lemah, baru kita bikin kebijakan afirmasi, afirmasi untuk orang-orang yang lemah. Tetapi kan calon independen ini orang yang kuat. Orang yang kuat, bahkan kita menghitung. Siapa yang kuat nih? Pak Ahok kah yang nanti akan maju? Ya, siapapun calon independen yang sanggup memenuhi syarat minimal, ya, untuk dia menjadi calon, maka itu mereka adalah orang-orang yang kuat. Dan kita sudah hitung bagi yang bisa lolos sebagai calon independen oleh KPU, maka kemungkinan dia untuk bisa bertarung secara sehat dan memenangkan pertarungan itu besar. Oke, kita ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, gimana Nasdem melihat rencana ini? Ya, Nasdem sudah diinstruksikan untuk menolak dinaikannya syarat untuk calon independen ini. Ya, kenapa? Karena munculnya wacana soal dinaikannya syarat untuk calon independen ini memang agak aneh, ya. Ketika ada kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada, itu kan seharusnya semangatnya adalah ingin mengakomodir atau menegaskan kembali apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, khusus terkait dengan syarat independen ini, Mahkamah Konstitusi justru memberikan rasionalisasi dengan mengubah, dipermudah yang tadi jumlah penduduk menjadi DPT. Tapi kemudian tiba-tiba ada keinginan untuk menaikkan syaratnya. Menurut kami, ya, ini sepertinya memang ada ketakutan, ya, terhadap munculnya calon independen, utamanya juga karena fenomena Ahok yang ingin maju sebagai calon independen. Kita ke Pak Lukman. Pak Lukman, betul ada ketakutan karena fenomena Ahok? Tidak ada ketakutan dari partai-partai politik menurut saya, ya. Karena apa? Karena faktanya memang 250 lebih pilkada serentak periode pertama kemarin, ya tidak sampai satu atau tidak sampai lebih dari
2% yang menang, hanya ada satu kalau nggak salah saya yang menang calon independen dalam pertarungan pilkada. Jadi nggak ada ketakutan bagi partai politik. Nggak ada ketakutan. Jadi, Pak Hanta, intinya hanya soal kesetaraan, ya, keadilan, agar calon independen maupun calon dari partai politik diberikan perlakuan yang sama. Baik, kita ke Pak Hanta. Pak Hanta, Ya. intinya hanya soal kesetaraan. Sejauh Ya, itu kah? menurut saya menyambung tadi, kalau pintunya jalur non partai atau partai itu memang tidak berkorelasi dengan peluang kemenangan sebenarnya. Ya. Karena faktor kemenangan itu lebih disebabkan kekuatan figur. Jadi kekuatan figur, kekuatan elektoral, personal branding si kandidat. Jadi baik dia dari jalur independen maupun jalur partai politik, nah itu persoalan lain menurut saya. Nah, tapi saya ingin menekankan dalam konteks terlepas bukan persoalan DKI, ini kita menginginkan demokrasi kita yang sehat itu ada kompetisi. Ada kompetisi, salah satunya masyarakat dihadirkan dengan menu alternatif yang banyak. Tentu yang berkualitas. Artinya Anda mengakui sehingga dong dengan adanya semakin sedikit, peningkatan seperti ini akan ini semakin pun sedikit semakin menunya. sedikit dan bahkan ada fenomena calon tunggal karena sempitnya ruang yang diberikan oleh partai, susah kan gitu. Jadi menurut saya saya tidak meragukan partai khawatir dengan calon independen lalu kalah. Mungkin peluang untuk maharnya yang berkurang. Jadi itu persoalan lain. Jadi menurut saya ada kompetisi itu yang harus dibuka bagi publik. Bagi saya semakin banyak analoginya adalah menu prasmanan, semakin banyak pilihan bagi publik semakin baik ketimbang hanya dua, sehingga harus dibuka ruangnya. Apakah lewat partai? Saya lebih setuju turunkan persyaratan partai, bukan menaikkan persyaratan di jalur non partai. Iya, semakin banyak PKB, misalnya PKB Pak Lukman punya calon nggak perlu berkoalisi. Jadi kalau misalnya desakan untuk tidak bisa menaikkan syarat minimal calon independen, maka konsekuensi logisnya adalah syarat partai diturunkan. Dan begitu syarat partai diturunkan, ada lagi satu ketentuan dalam undang-undang pilkada ini yang harus diganti, yaitu pilihan hanya satu tahap saja. Nah, ini harus kita buka kemungkinan untuk pilihan itu 2 tahap, ya. Harus dicari yang bisa menang 50% per satu. Nah, jadi ada dua substansi nanti yang harus dilakukan perubahan. Karena kalau dibuka, ya, syarat partai politik diturunkan, kemudian syarat independen tidak dinaikkan, maka bisa jadi calon di pemilihan kepala daerah itu bisa sampai 10. Nah, kalau bisa sampai 10, ada ketentuan hanya 1 putaran, bisa nanti yang menang itu 15% jadi bupati, yang menang jadi 15% jadi kepala daerah. Jadi tidak akan mendapatkan legitimasi yang kuat bagi masyarakat ketika dia jadi kepala daerah hanya dengan menang 15%. Nah, oleh sebab itu memang implikasinya luas ini, ya, implikasinya luas. Implikasinya kalau tidak dinaikkan, maka partai politik harus diturunkan. Nah, implikasi yang lain adalah pilkada 1 putaran harus diganti menjadi pilkada 2 putaran. Nah, kemudian ini azas juga harus dirubah. Azas di undang-undang pilkada ini jelas kita sepakati dengan pemerintah. Azasnya azas keadilan, kemudian azasnya harus sederhana. Ya, harus sederhana, kemudian azasnya harus efisien. Nah, kalau ini dicabut, maka azas ini harus kita cabut juga, ya. Karena azas penyederhanaan dan efisiensi itu berimplikasi kepada naiknya syarat minimal dan ketentuan hanya 1 putaran saja dalam pilkada. Silakan tanggapi Pak Taufik. Ya, kalau menurut saya, ketika kita ingin melakukan revisi undang-undang itu kan karena adanya kebutuhan, ya. Apakah hasil evaluasinya ada beberapa pasal yang ternyata dia tidak efektif, kemudian harus ada perubahan, atau mungkin karena ada putusan MK dan sebagainya. Tapi kalau kemudian sekarang muncul wacana untuk menaikkan syarat independen dan atau menurunkan syarat untuk parpol, menurut saya itu tidak ada landasan historisnya juga dan tidak ada landasan filosofisnya juga, ya. Kenapa? Karena itu tadi. Apakah memang ada kebutuhan untuk melakukan perubahan di soal syarat, baik itu syarat parpol maupun syarat independen? Ya, kenapa kita tidak melakukan evaluasi, kemudian apa-apa saja yang dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa ini akan berjalan secara adil, efisien dan sebagainya, bukan di soal kepentingan-kepentingan sesaat. Yang kalau saya lihat wacana untuk menaikkan syarat ini hanya sebagai kepentingan sesaat saja. Jadi menurut Anda ini hanya kepentingan sesaat saja? Betul, jangan sampai kita menggunakan kewenangan kita untuk membuat legislasi, ya hanya kepentingan pendek, kepentingan kita kelompok dan sebagainya. Pak Lukman. Pak Lukman, betul ini hanya soal kepentingan sesaat saja kalau kita lihat. Tapi jangan dijawab dulu, mohon maaf. Kami akan kembali saja dah.
Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Kami masih membahas terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang memberatkan calon independen yang akan maju di dalam pertarungan Pilkada. Masih bersama saya di sini Lukman Edi, Wakil Ketua Komisi 2, Taufik Basari, Ketua DPP Nasdem, dan Hanta Yuda, Direktur Poltreking. Tadi kalau kata Pak Taufik, ini hanya terkait kepentingan sesaat, betul nggak sih Pak Lukman? Ya, kalau saya nggak setuju lah ya kepentingan sesaat. Memang saatnya yang tidak tepat. Saatnya yang tidak tepat? Karena atau saatnya ditepat-tepatkan? Di revisi Pilkada ini pada saat mau Pilkada DKI. Yang kebetulan calonnya Ahok, ya saya hormati Ahok, karena saya juga mendukung Ahok juga ini sebenarnya, saya pribadi. Ya. Secara pribadi? Secara partai? Secara partai kan tentu keputusan partai, bukan harus dari pleno partai. Tapi kan orang tidak tahu nanti di dalam kotak suara saya memilih siapa, gitu kan? Gitu kan? Jadi saatnya saja yang tidak tepat saat ketika kita wajib harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada karena ada 5 keputusan MK yang harus kita ratifikasi di dalam Undang-Undang Pilkada ini. Tapi kalau kita katakan saatnya, kalau kata Anda saatnya saja yang tidak tepat, ini pemerintah juga mengamini, pemerintah juga nampaknya memberi sinyal untuk dikasih lampu merah, ditunda dulu nih revisi Undang-Undang Pilkada. Tanggapan nggak mungkin, revisi Undang-Undang Pilkada tidak mungkin ditunda karena banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak punya payung. Ya, soal calon tunggal itu tidak ada payungnya selain payung keputusan MK. Ya, kemudian soal ini tadi calon independen yang dari DPT itu juga keputusan MK. Ya, belum kita ratifikasi dalam undang. Jadi sebenarnya begini, Mbak. Ada 5 keputusan MK yang harus segera kita jadikan norma di dalam undang-undang. Kemudian ada 7 ya hasil evaluasi kita terhadap kinerja penyelenggaraan pilkada selama periode yang pertama yang kemarin. Contohnya misalnya soal evaluasi kita. KPU diberikan kewenangan untuk masang alat peraga kampanye. Sehingga KPU lupa bagaimana cara meningkatkan kualitas pilkada. Sibuk pasang spanduk, Pak. Sebentar, Pak Lukman. Pak Taufik, kalau tadi kata Pak Lukman, ini bukan soal kepentingan, ini momennya aja yang nggak pas. Ini Nasdem juga melihat momennya saja yang nggak pas, atau memang ada sengaja yang diselip-selipkan untuk menjegal Ahok di sini? Ya kalau kita lihat dari draft awal untuk revisi ini kan tidak muncul sebenarnya. Dia baru muncul ketika kemudian ada ribut-ribut soal pilkada di DKI. Muncullah wacana ini, padahal kalau misalnya memang kita konsisten bahwa ini ingin mengakomodir atau meratifikasi dari putusan MK yang ada, ya putusan MK gini, putusan MK, putusan MK soal syarat itu muncul di dalam yang diajukan oleh begini, Menteri Dalam Negeri ada itu soal keputusan MK yang menyatakan 6,5% sampai dengan 10% dari DPT harus dimasukkan dalam undang-undang. Justru yang jadi poin saya. Betul, justru itu yang jadi poin saya. Harusnya. Jadi begini, Mas. Saya belum selesai. Harusnya kita tinggal mengakomodir saja putusan MK itu, kemudian kenapa menjadi dirubah, dinaikkan syaratnya. Jadi itu tidak konsisten. Kalau kita memang ingin mengakomodir putusan MK itu, ya sudah tinggal langsung adopsi. Bukan tiba-tiba jadi dinaikkan. Ini berbeda antara yang diinginkan oleh putusan MK dengan yang kemudian berkembang wacananya di revisi undang-undang. Pak Lukman, diakomodir saja. Ini kan aneh. Kalau kita siap mengakomodir, tinggal nanti syarat minimal partai politik kita turunkan supaya azas keadilannya. Nah, itu dia akhirnya ada kutak-kutik di sini. Kalau misalnya kita konsisten bahwa ini ada 5 putusan MK, kita akomodir di revisi undang-undang. Ya sudah, mengenai syarat independen, ya seperti putusan MK, jangan kemudian ada keinginan untuk menaikkan. Kalau Pak Hanta, tapi aneh kan undang-undang ini menjadi tidak adil. Kita ke Pak Hanta dulu. Undang-undang tidak adil. Tanpa dinaikkan juga, kemarin kan ramai soal calon tunggal muncul. Jadi kalau kekhawatiran kalau diturunkan Pak Lukman katakan akan banyak, saya kok tidak khawatir ya. Justru akan muncul sedikit. Kemarin itu kalau logikanya 20%, calonnya bisa 5 dong. Nyatanya tidak 5, bahkan hanya 1. Surabaya mencari lawannya berat luar biasa. Dengan begini tambah susah lagi. Nah, jadi menurut saya memang harus semangatnya itu loh. Prinsip utamanya itu adalah ini kan proses seleksi. Kalau kita bedakan ini selection, ini election. Di seleksi ini dilakukan oleh partai atau non partai. Nah, di proses seleksi ini bukan soal mudah atau tidak mudah. Fungsinya adalah men-screening, menyeleksi soal integritas, soal kapabilitas, soal kemampuan, rekam jejak. Itu harusnya fokusnya, bukan angkanya membuat orang bisa tidak bisa masuk. Ini yang logikanya menurut saya agak lari dari substansinya. Substansinya kenapa partai di revisi ini misalnya membuka, mengatur seleksi di partai harus terbuka.
tidak boleh oligarki seperti sekarang ini. Dilakukan secara transparan, dilakukan secara demokratis, libatkan para DPD, libatkan konstituen partai, tidak ditentukan secara diam tertutup, dan itu yang harus diseriuskan. Itu yang harus diseriuskan justru, bukan yang malah kalau begini kan angka. saya setuju ya, Presiden juga mengatakan tidak boleh undang-undang dibuat untuk konteks jangka pendek. Nah itu yang harus dihindari. Kalau sekarang ya tidak bisa dihindari, ada kaitan dengan DKI. Saya juga sepakat itu dengan Pak Hanta, ya, dengan Presiden juga kita sepakat. Undang-undang ini tidak bisa dipolitisir hanya untuk kepentingan satu orang saja, hanya kepentingan sesaat saja. Merubah peraturan gara-gara misalnya untuk membelain Risma di Surabaya, itu nggak boleh seperti itu. Atau merubah peraturan hanya untuk menjegal Ahok, tidak ya? Nggak boleh juga ya merubah peraturan hanya untuk menjegal Ahok misalnya, itu nggak boleh. Kita siap di depan lah untuk menentang itu ya. Tetapi tetap bahwa undang-undang ini harus punya azas yang harus kita patutin bersama, ya, harus kita taati bersama. Kalau azas-azas ini dilanggar, saya kira nanti ya itu tadi, jual beli pasal bisa terjadi dalam mekanisme pembuatan undang-undang, kemudian kepentingan jangka pendek. Nah, undang-undang ini berlaku untuk seluruh Indonesia, ya, bukan untuk DKI saja, tapi untuk seluruh Indonesia. Nah, saya kira tarik menarik soal persentasenya ini ya kita terbuka saja, saja, tapi tetap harus ada konsekuensi gitu ya. Artinya begini, ini kan bisa jadi hubungan sebab akibat jadinya. Kalau ini diturunkan, ini harus ikut turun. Tapi artinya kalau akibatnya lebih besar daripada sebabnya, yang kalau dikatakan sebabnya kecil tapi dibesar-besarkan? Nggak ada. Coba kita hitung dari mana? Dari matematis misalnya. 5% dari DPT itu artinya hanya 4% dari jumlah suara sah. Kita sudah hitung. Ya, 4% dari jumlah suara sah, maka dibandingkan dengan 20% dari Pak Lukman, kalau saya usul, ini saya terbalik ya logika dengan Komisi 2 yang akan menaikkan. Kalau saya justru aspirasi yang harus kita munculkan menurunkan persyaratan itu, karena semangat calon non partai ini kan ada problem di seleksi di partai. Kalau proyeksi di partai ini tidak ada masalah, pasti nggak laku dengan sendirinya calon non partai. Calon independen dengan sendiri nggak laku, pasti mending Ahok atau siapapun akan daftar ke PKB, karena proses di partai akan terbuka, transparan, demokratis, semua bisa bertarung. Tapi sekarang kan susah, ruangnya sempit, selain oligarkis sudah menjadi rahasia umum soal mahar dan sebagainya, sehingga harus ada jalur alternatif agar kita masyarakat pemilih mendapatkan orang-orang terbaik di daerah manapun. Jalur alternatifnya namanya calon independen. Calon independennya jangan dibuat sempit. Calon independen ini justru diturunkan, meskipun tidak asal-asalan, ada persyaratan. Menurut saya bukan dinaikkan, diturunkan. Sehingga soal kemungkinan calon tunggal, kemungkinan kita mendapatkan calon terbatas itu mengecil. Jadi substansi itu yang harus ditangkap menurut saya. Substansi bahwa bagaimana proses seleksi ini bisa menghadirkan di dalam bilik suara pemilih datang ke proses election tadi, itu terpilih orang-orang yang terbaik. Karena sekarang ini ruang sempit yang didominasi, dihegemoni oleh partai politik. Pak Taufik, gitu. Mahkamah Konstitusi sendiri ketika dia memutuskan perkara nomor 60 tahun 2015 ini juga sudah memperhitungkan faktor keadilan yang tadi dipermasalahkan Pak Lukman. Syarat partai politik kan tidak diuji di Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika memutuskan bahwa akhirnya dihitung berdasarkan DPT, itu juga sudah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi jangan kemudian kita mengubah semangat yang ada di putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keinginan kita sesaat saja, akhirnya substansinya malah tidak tertangkap. Nah, kan kita juga harus konsisten. Mahkamah Konstitusi mengatakan apa, dan kemudian itulah yang diakomodir oleh revisi undang-undang. Jangan kemudian kita bolak-balik. Untuk Mahkamah Konstitusi kan dia hanya boleh memutuskan apa yang diuji oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kalau hal itu dijadikan sebagai kesepakatan kita, dijadiin mainstream, maka implikasinya adalah syarat partai politik harus diturunkan. Kemudian ketentuan mengenai pilkada satu putaran harus kita kembalikan. Artinya, lagi pilkada 2 putaran. Yang ketiga, azasnya harus kita robah. Azas penyederhanaan, efisiensi harus kita buang. Pak Lukman, ini saya persingkat. Jadi banyak sekali implikasi dari putusan MK itu tidak melanggar asas-asas. MK memutuskan bahwa ini dihitung berdasarkan DPT, dia tidak melanggar asas-asas itu, kecuali kalau misalnya Pak Lukman merasa bahwa keputusan MK itu tidak melihat azas di dalam undang-undang. Keputusan MK itu melihat azas di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,
maka dia berhak untuk membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang. Betul, tapi jadi ketika dia tidak melihat azas. Ketika membuat pertimbangan putusan, MK boleh bahkan mengatakan mereka azas tidak dalam parsial. undang-undang ini keliru, bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu gini, MK. ketika MK Gitu loh. membuat satu pertimbangan hukum, dia mempertimbangkan seluruh prinsip-prinsip yang ada di undang-undang itu sampai juga. mesti baca Secara undang-undang komprehensif. MK dan mesti baca. Loh, kan saya Nah, begitu loh. berkali-kali beracara di MK. Nah, begitu. Gini, cara membaca putusan MK juga harus begitu. Dia tidak kemudian melihat satu persoalan itu parsial, tapi juga memperhitungkan berbagai hal, termasuk asas manfaat dan sebagainya. Nah, jadi jangan kemudian mereduksi apa yang sudah diuji oleh MK dengan di persoalan-persoalan yang lain gitu loh. Ya udah kita konsisten saja, ada 5 putusan MK kita akomodir. Ya, tapi jangan pasal yang lain juga harus kita jangan terjebak pada efisiensi dan penyederhanaan itu dalam konteks peserta harus sedikit. Tidak, itu justru menurut saya menyederai demokrasi. Karena demokrasi kita juga itu kan sistem menghadirkan calon-calon terbaik. Kalau dibatasi semakin hilang substansinya. Anda jangan sampai pembatasan kalau gitu ini 40% aja syaratnya, sehingga hanya 2. Tanggung 20%. Kalau gitu 2% aja. Calon independen tutup. Ketika kita merevisi undang-undang ada wacana nah, itu yang tidak boleh. Bahkan Pilpres. Kalau mau sederhana, kenapa nggak kita bikin 30% saja? Nah, itu yang keliru menurut saya. Bahkan Pilpres nanti tidak perlu ada. Tidak pas. Hanya menyiapkan pertarungan di pilkada itu hanya 2 calon, itu tidak pas. Kita mengambil jalan tengah. Ini kita mengambil jalan tengah. Artinya saya kira kita siap lah, Mbak, ya. Kita siap untuk ikut dalam tapi implikasinya itu tadi pasal-pasal yang lain harus kita sesuaikan. Oke, Pak Lukman, tapi kalau ngelihat dari pernyataan Anda dari tadi, artinya Komisi 2 sudah siap betul untuk melanjutkan lagi nanti revisi undang-undang pilkada ini ke depan. Ini keharusan, ya, merevisi undang-undang pilkada. Ini adalah sebuah keniscayaan. Artinya akan maju terus. Hal yang harus dilakukan. Ngegas terus ya, Pak Lukman ya. Kalau boleh sedikit, yang penting jangan diberatkan prosesnya. Yang diseriuskan itu proses seleksi. Jadi jangan seleksi itu jangan dimaknai yang masuk sedikit. Seleksi itu prosesnya yang diseriuskan agar ada seleksi integritas, ada seleksi kapabilitas, ada seleksi kalau ada rekam jejak yang nggak masalah. Ya, kalau soal itu ini kan usulan revisi ini adalah inisiatif pemerintah. Baik. Ya, karena kita tidak mau inisiatif dari DPR dalam raker dengan Menteri Dalam Negeri atas nama pemerintah, kita minta pemerintah yang melakukan revisi supaya lebih objektif. Nanti kemudian fraksi-fraksi di Komisi 2 akan bikin DIM-nya, daftar isian masalah. Nah, nanti dari fraksi-fraksi menilai dari pasal-pasal yang dilakukan revisi itu bagaimana tanggapan fraksi. Nah, kebetulan yang diusulkan Mas Hanta ini tidak diusulkan di dalam perbincangan kita dengan dengan pemerintah. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan wacana bahwa partai politik membuat sistem rekrutmen yang terbuka, ya, sehingga menjamin merit system. Nah, nanti tinggal kita titipkan ini soal ini di fraksi-fraksi untuk fraksi-fraksi usulkan. Ketika kami melakukan uji publik dengan beberapa LSM yang concern di bidang ini, poin yang diminta oleh Mas Hanta itu termasuk yang diusulkan. Baik. Ya, kalau boleh saya lebih konkret lagi, yang mengusulkan itu Profesor Ramlan Surbakti. Ya, bagaimana caranya agar proses rekrutmen calon-calon kepala daerah, bahkan nanti calon presiden, calon legislatif buka melalui pemilihan tahap awal. Ini targetnya kapan, Pak Lukman? Kalau memang ini akan segera disahkan, kapan revisi ini akan mulai diberlakukan? Singkat saja. Tanggal 5 April kita akan mulai dan kita akhiri tanggal 30 April. Tanggal 1 Mei undang-undang ini sudah bisa Artinya akan mulai berlaku ketika nanti Basuki Cahayapurnama akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Kita bisa simpulkan di situ. Bisa jadi seperti itu. Ya, tapi kalau menurut saya yang paling penting, kalau Basuki Cahayapurnama jadi calon, ya kalau jangan-jangan dia mundur tengah jalan. Menurut saya yang paling penting jangan sampai kemudian tidak sesuai dengan substansi putusan MK. Perjumpaan kita di petang ini, terima kasih Lukman Edi, Wakil Ketua Komisi 2, Taufik Basari, Ketua DPP Nasdem, dan Hanta Yuda, Direktur Poltreking. Terima kasih telah bergabung bersama kami.